وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. Ini dalam di dalam perkara bersuci. Yang barusan kemarin penetapan awal Ramadan. Kenapa kok Nabi SAW memerintahkan idza ra'aitumuhu fasumuh? Kalau kamu lihat silahkan puasa. Kalau belum terlihat fa in humma 'alaikum, kalau tertutup, kan tertutup awan itu hilal itu nggak bisa dilihat, ragu-ragu. Ketika ragu-ragu ambil yang yakin. Yang yakin apa? Sudah tetapkan yang yakin hari itu masih Sya'ban. Besok itu sudah yakin karena nggak ada bulan yang lebih jumlahnya itu dari 30 hari. Nggak ada jumlah hari dalam bulan-bulan Hijriyah yang jumlahnya itu 31 hari, nggak ada. Jadi besoknya sudah yakin, dipastikan sudah masuk Ramadan. Yang masih ragu-ragu itu kan tanggal 30 gitu loh. Karena bulan-bulan Hijriyah ada kalanya jumlah harinya itu 30, ada kalanya jumlah harinya itu 29. Pada saat tidak bisa dilihat, maka itu masih ragu-ragu. Sesuatu yang ragu-ragu tidak bisa dijadikan sebagai landasan hukum, oleh karena itu harus dilihat. Itu yang Rasulullah SAW sampaikan, idza ra'aitumuh, ketika kalian melihat. Nah, adapun teman-teman yang menggunakan hisab, maka ini metode mereka untuk menetapkan yang pasti, ya. Dengan metode hisab mereka sudah memastikan kalau hilal itu ada, gitu kan. Di sini saya lebih membuka pintu toleransi dan penghargaan terhadap mereka dan para ulama yang telah berijtihad di situ. Akan tetapi apa yang saya pilih adalah ru'yatul hilal. Karena Nabi SAW mengatakan idza ra'aitumu, kalau kamu lihat. Kalau kamu lihat maka silakan. Ini kembalinya juga kepada apa? Kepada kaidah ini. Yaitu apa? Sesuatu untuk ditetapkan sebagai hukum itu sudah harus sampai pada derajat yakin. Nah, nanti yang lain-lain juga silahkan terapkan yang seperti ini. Nah, kemudian hadis ini menunjukkan bahwasanya pembatal wudu itu adalah keluarnya sesuatu dari lubang dubur. Ketika ada sesuatu yang keluar dari lubang dubur, maka hal tersebut membatalkan wudu. Hal tersebut membatalkan wudu. Apa yang keluar? Nah, ini yang disepakati oleh para ulama yang membatalkan wudu kalau keluar najis dari lubang dubur. Nah, untuk lubang kubul, yaitu lubang kemaluan, apa yang keluar? Sepakat kalau yang keluar adalah najis, air seni yang keluar di situ. Dan kemudian berdasarkan hadis Ali bin Abi Thalib, termasuk madhi, itu sesuatu yang keluar dari lubang kubul, baik itu najis kencing atau nanti kemudian air mani, itu juga membatalkan wudu. Nah, ini yang kita ambil dari kenapa kok keluar air mani itu juga membatalkan wudu, bahkan dia hadas besar. Dia adalah hadas besar, bukan hanya sekedar hadas kecil. Ini yang kita ambil dari mulamasah kemarin. Itu dari mulamasah hubungan suami istri kemarin yang membatalkan wudu. Di situ kita ambil dasar hukumnya. Nah, adapun yang selain dari ini, misal keluar dari lubang dubur ada cacing kremi keluar, gitu. Batal enggak nih wudunya? Nah, disinilah wilayahnya mazhab untuk membahas itu. Jadi mohon maaf kalau misalnya ya ada asatidzah yang mengatakan nggak usah pakai madhab. Ini bagi saya terlalu berlebihan. Antum mau ikut madhab atau mau ikut Nabi? Ya jelas ikut Nabi, gitu loh.
Jelas kita ikut sunnah Nabi. Tetapi ada perkara-perkara yang mana sunnah Nabi ini tidak menjelaskan secara detail dan dijelaskan oleh para ulama mazhab pemahamannya dan argumentasi fikihnya dari sunnah Nabi tersebut. Nah sekarang kita lihat ini sunnah Nabi menjelaskan yang keluar itu angin ya di sini. Ini untuk hadis ini. Ada nggak sunnah Nabi yang pernah menjelaskan kalau cacing kremi yang keluar itu batal atau tidak wudunya? Ketika ini nggak ada, maka kita perlu mekanisme fikih. Ketika perlu mekanisme fikih, inilah jasa para ulama madhab menjelaskan sunnah ini kepada kita. Gitu. Hingga nanti ulama Malikiyah dia punya patokan. Oh kalau sunnahnya seperti ini, ulama Malikiyah punya patokan yang keluar dalam kondisi sehat normal itu yang membatalkan. Kalau yang keluarnya cacing kremi ini kan berarti sakit. Kalau sakit dia nggak batal. Ini madhabnya Imam Malik. Dia punya patokan demikian. Disinilah wilayahnya madhab itu ketika berbicara. Madhabnya Imam Syafi'i rahimahullah yang menjadi patokan adalah jalan keluarnya. Apapun yang keluar dari dua lubang ini batal wudunya gitu. Mau cacing kremi, mau nanti lintah darat misalnya, waliyadzubillah ada yang seperti itu misal keluar, batal dia. Atau kelereng sekalipun keluar dari situ batal wudunya gitu loh. Pokoknya yang jadi patokan adalah dua jalan itu. Mazhab Imam Abu Hanifah yang menjadi patokan adalah najisnya. Kalau yang keluar bukan najis maka tidak batal. Dalam mazhabnya Imam Abu Hanifah, kalau misalnya ada orang keluar najisnya dari lubang hidung itu mimisan, tapi mimisannya keluar air kencing dari hidung misalnya gitu. Kalaupun ada yang seperti ini, itu batal. Dalam mazhabnya Imam Abu Hanifah, apapun yang keluar dari badan berupa najis dari manapun dia lubangnya, karena patokannya Imam Abu Hanifah adalah najisnya. Imam Syafi'i patokannya adalah jalan keluarnya, dua itu. Mazhabnya Imam Malik sehat tidaknya gitu loh, normal tidaknya. Kalau dia keluarnya secara normal, maka itu yang membatalkan. Kalau keluarnya tidak normal, maka ini tidak membatalkan. Nah, yang demikian ini kan wilayah ijtihad, disinilah wilayahnya mazhab itu berperan. Nah, terus kita mau milih yang mana? Ini yang sudah saya sampaikan kemarin gitu loh. Perbedaan pendapat para ulama itu rahmah. Syarat ketentuan berlaku. Jadi jangan disalah artikan nanti. Ketika nanti seseorang milih, saya lebih yakin dengan kaidah yang ditegaskan oleh Al-Imam Malik rahimahullah. Karena ini yang paling pas lah kalau kita lihat dari hadis-hadis yang ada misalnya seperti ini. Silahkan. Bukan berarti nanti yang ikut standarnya Imam Syafi'i dia menyelisihi sunnah, jangan sampai begitu gitu loh. Jadi tidak ada ceritanya maksudnya tidak ada ceritanya itu tidak ada ceritanya seseorang yang dia mempelajari madhab itu sudah dipastikan orang tersebut menyelisihi sunnah. Itu keputusan yang terlalu terburu-buru, penilaian yang terlalu terburu-buru kalau demikian. Maka justru madhab ini adalah khidmah terhadap sunnah. Para ulama itu menetapkan kaidah-kaidah madhab yang seperti ini itu sebagai khidmah terhadap sunnah Nabi SAW ketika suatu sunnah itu sukar dipahami oleh sebagian orang. Nah, ini dalam hal ini kan kita nggak tahu nih sunnahnya gimana. Kalau orang keluar cacing kremi dari lubang duburnya batal atau tidak kan nggak tahu sunnahnya. Maka untuk mendekatkan terhadap aturan sunnah, para ulama menggagas itu tadi kaidah-kaidah dalam mazhab mereka. Nah ini kan dalam perkara-perkara yang sunnah itu tidak berbicara secara spesifik.
Nah, kemudian hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ini di sini kan menjelaskan ini kalau seseorang itu dapat iskalnya, dapat keraguannya pada saat sholat. Nah, tadi kita dapati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan fala yakhrujanna minal masjid. Kalau ragu-ragunya itu di dalam sholat. Sekarang ketika keraguannya itu ada, dia di luar sholat, sudah wudhu gitu kan, tapi sambil bawa sepeda motor kan di luar masjid, keluarkan enggak nih? Nah, yang seperti itu apakah masih berlaku hukum di dalam hadis ini, yaitu jangan batal dulu gitu kan? Atau ya sudah batalin, ini kan di luar sholat, hadisnya menyatakan ini di dalam sholat. Di sini para ulama beda lagi pendapat. Di sinilah mazhab itu berperan sekali lagi ya. Kalau nanti di luar sholat bagaimana? Mayoritas ulama, jumhur ulama termasuk di dalamnya itu adalah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, termasuk yang di luar sholat juga gunakan kaidah ini, dia belum batal. Keraguan apapun yang didapati oleh seseorang, apakah dia batal atau tidak, makanya tadi ditarik kaidahnya adalah kaidah yang umum, suatu hal yang meragukan, entah nanti dia di dalam sholat atau di luar sholat, entah perkara toharoh atau bukan toharoh, entah itu tadi perkara penetapan ini waktu sudah masuk atau belum, yang seperti itu, kalau sifatnya masih ragu-ragu, itu belum bisa dijadikan sebagai landasan hukum. Kemudian ada dua riwayat dari Imam Malik rahimahullah. Imam Malik, riwayat yang pertama menyatakan kalau di dalam sholat, ya, kalau dia di dalam sholat nggak perlu keluar, karena hadisnya mengatakan ini ketika sholat. Tetapi nanti ketika seseorang misalnya naik motor, jalan kaki, gini kan ada sesuatu, ini keluar atau enggak nih? Ya udah wudu aja lagi ya. Nah, ini Imam Malik mewajibkan harus wudu itu kalau dia di luar di luar sholat. Itu sudah dianggap batal. Jadi Imam Malik menyatakan keraguan yang seperti itu kalau dia di luar sholat, dia batal. Ini riwayat pertama dari Imam Malik. Riwayat kedua dari Imam Malik, mau di dalam sholat mau di luar sholat, kalau ragu-ragu batal. Sudah ada sesuatu yang kayaknya menggelitik ini di lubang dubur, sudah batal itu, wudu saja. Ini riwayat kedua dari Imam Malik. Nah, mana di antara kedua riwayat ini yang benar? Boleh jadi dua-duanya benar gitu kan. Cuma kita nggak tahu yang mana yang duluan diriwayatkan dan yang mana kemudian dianulir. Karena seorang mujtahid wajar punya dua pendapat, itu wajar gitu. Melihat ini, oh ini nggak boleh. Hingga nanti ketika pada waktu yang akan datang, ketika dikoreksi kembali pendapatnya yang dahulu, oh salah saya dulu, diperbaiki. Yang seperti ini wajar, jangan dikatakan pelin-pelan. Yang pelin-pelan itu yang nggak pernah belajar itu. Nah, ini para ulama mujtahid tidak boleh dinilai mereka itu nggak konsisten dan lain sebagainya, tidak seperti itu. Inilah yang menunjukkan proses proses belajar para ulama, dan mereka dengan jiwa besar selalu mengkoreksi dan memperbaiki hasil kesimpulannya yang dahulu yang beliau dapati memang salah. Hingga nanti di dalam sebagian pendapatnya ada perbedaan, dan ini dikoreksi terus.